Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan sampai saat ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan ada dalam jalan ridho, ada dalam rahmat Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada panutan alam, uswah dan qudwah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Amin. Ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, sudah dapat siraman rohani tadi ya. Walaupun online. Nah, sedikit muqaddimah ketika orang ditanya pengen senang pasti pengen ya, pengen bahagia pengen. Nah, maka orang-orang itu memburu kebahagiaan tersebut ya. Namun ada yang dapat, ada yang tidak begitu. Namun banyak orang yang dapat tapi dengan cara yang salah begitu ya. Ingin bahagia tapi sikut kanan, sikut kiri ya, bisa jadi ya. Menjilat ke atas, menusuk ke bawah, bisa jadi begitu ya. Lantas apa kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu oleh ulama adalah kumpulan dari ketenangan dan kesenangan gitu ya. Keselamatan. Nah, itu bahagia itu ketenangan ya, keselamatan gitu. Kesenangan. Tapi banyak orang yang bahagia itu hanya kesenangan saja tapi tidak selamat ya. Contohnya apa? Orang-orang yang di dunia itu diberikan banyak harta tapi lupa kepada Tuhannya. Contohnya siapa? Fir'aun gitu ya. Qarun, Salabah, dikasih oleh Allah dunia tapi lupa ya. Dia senang tapi tidak selamat gitu ya. Yang senang dan selamat adalah panutan kita, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berusaha untuk meneladani beliau ya. Semuanya dari mulai yang terkecil, tengah-tengah, besar begitu ya. Nah, itu sebagai mukaddimah bahwa ketika seorang ditanya ingin bahagia, semuanya ingin gitu ya. Atau ibu-ibu pengen sengsara? Tidak, gitu. Pengen bahagia ya. Tidak hanya bahagia dunia, tapi nanti juga akhirat ya, di dunia wa akhirah itu. Dan kuncinya apa? Kuncinya adalah ada, kalau awal bagi orang yang beriman untuk tenang itu ada dalam zikrullah ya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Jadi ketika engkau ingin menjadi tenang gitu ya, mendapatkan ketenangan, maka berzikir ya, mengingat Allah dengan berbagai cara ya. Ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir perbuatan gitu ya. Zikir lisan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, baca Al-Qur'an, doa gitu ya. Hati, nah hati ini selalu diisi dengan keimanan gitu ya, diisi dengan ketakwaan kepada Allah. Dan perbuatan, segala perbuatan yang kita lakukan itu adalah dengan pondasi wa atiullaha wa atiur rasul. Pondasinya itu. Kenapa ibu pagi-pagi masak ya, udah buat si bapak? Nah, maka ditambah karena Allah dan Rasulnya
ya wasilahnya dengan membuat masakan untuk si bapak ya, untuk suami ya. Bapak kenapa berjuang mencari nafkah? Wa atiullaha wa atiur rasul ya, agar keluarga sejahtera, pendidikan keluarga, izah keluarga gitu ya. Makanya mencari nafkah. Nah, itulah mukaddimah ya, mudah-mudahan bisa menggugah kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Kita lanjut ya ibu-ibu di surat, masih surat Al-Kahfi ya, ayat ke-98 ya, 98. Alhamdulillah untuk tilawah sudah ya sebenarnya. Nah, sedikit koreksi. Yang pertama, Budiana dulu ya. Tadi mungkin sempat kehabisan napas ya. Di ayat berapa tadi teh? Yang 105 ya. Kalimat. Nah, gitu ya. Tadi dibacanya kalimah. Nah, harusnya kalimat. Gitu ya. Terus tadi teh ada ketukar huruf yang ayat berapa ya? Tadi mislukum. Nah, itu harusnya kaf. Nah, tadi asal dibaca misluhum ya. Mislukum. Nah, ya, misluhum tadi dibacanya ya. Terus kalau Ibu lihat paling tadi sudah disempurnakan ya yang ayat pertama yang kolahnya di akhir ya. Sode. Nah, nanti kita akan pelajari hari ini yang eh, sama ya, mad lazim, masih mad lazim. Terus kalau kita tadi yang taku, nah tadi asa ke bawah panjang ya, itu pendek saja. Walam taku syai'a. Tadi agak sedikit panjang, 1,5 ya. Wala taku syai'a. Nah, langsung kan walam taku syai'a ya. Itu mungkin koreksi sedikit ya. Mudah-mudahan bisa lebih apa namanya tuh, lebih hati-hati lagi ya kita semua. Dan yang penting mah kita seiring waktu bisa apa namanya tuh tadabur ya, dengan ilmu tasyin ini bisa menikmati mukjizat Al-Quran ini gitu. Nah, ke materi yang kemarin kita membahas tentang mad lazim harafi musaqal itu ya. Mad berarti panjang ya, lazim itu sudah biasanya gitu ya, lazim gitu. Terus di sini jenisnya ada harfi. Nah, berarti pada huruf ya. Musaqqal berarti yang diberatkan gitu ya. Jadi mad lazim yang termasuknya diberatkan. Kenapa? Karena dia bertemu dengan huruf yang bertasydid biasanya gitu ya. Di depannya itu. Nah, panjangnya 6 harokat ya. Dan perlu diperhatikan di situ ada ikhfanya ya, idghamnya gitu kan ya. Nah, kayak alif lam mim. Nah, alif lam dipanjangkan terus ada ada guna situ ya. Mim. Nah, ya. Tosim mim. Nah, ada guna juga ya. Alif lam sode. Nah, gitu ya. Nah, ini ada melazim harfi musaqqal yang kemarin ya. Adapun terus untuk makharijul huruf kemarin kita membahas huruf apa Ibu-ibu? Huruf nun ya. Huruf nun itu makhrajnya ada di 2 tempat ya. Satu ada di mana Ibu-ibu? Hidung dan lisan ya, lidah. Nah, masuk ke hidung dan kalau di lisan itu ada pada bagian ujungnya ya. Nah, ni, nu, ban. Nah, gitu ya. Dan punya sifat yang menarik di sini adalah yang menonjol itu pertama gunah ya. Yang kedua dia tawasud gitu ya. Tawasud itu antara syiddah dan rohwah suaranya ya. Syiddah eh,
apa namanya tuh tertahan suaranya, rohwah dia ngalir. Nah itu di tengah-tengah, gitu ya. Syiddah dalam makhraj, gitu ya. Nah itu yang nun. Kesalahan huruf nun biasanya yang pertama adalah dia tidak masuk ke rongga hidung, ya. An amta, nah itu kurang. An amta itu masuk, ya. Ar-Rahman masuk. Ar-Rahman kurang masuk, ya. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an kurang masuk, ya. Nah, maka jangan tergesa-gesa ketika membaca Al-Qur'an, ya. Waratilil Qur'ana tartila, ya. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, begitu ya. Nah, terus kesalahan yang kedua biasanya huruf nun ini adalah ada mantul karena cepat-cepat biasanya kalau di tengah-tengah. Ta harusnya kan amta an amta jadi masuk amta. Kalau cepat-cepat mantul amta, ya gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masuk dulu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu tidak masuk, ya. In tidak masuk. In, masuk ya. Itu untuk yang kemarin review sedikit. Nah, sekarang kita menamatkan berarti ibu-ibu ya. Yang terakhir itu mad lazim harfi mukhaffaf. Kalau kemarin musaqal diberatkan, nah ini mah mukhaffaf diringankan, gitu ya. Karena mad wajib ya di sini 6 harokat yang bertemu dengan huruf-huruf muqatta'ah atau fawati suwar, ya. Hurufnya mah sama seperti yang kemarin ya. Nah, nakoso asa lukum, gitu ya. Nakoso asa lukum. Nah, di sini kaidah ketentuannya mad ini sama dengan harfi musaqal ya, yang membedakan ini mah tidak ada bertemu huruf tasydid di belakangnya, gitu, atau di depannya lah ya. Namun di sini perlu dimunculkan ya. Jangan sampai hilang, ada qalqalah, ada gunah, ada ikhfa ya. Kayak sod. Nah, nun. Nah, gitu ya. Nah, catatan pentingnya jika akhir dari huruf yang dibaca tersebut huruf mim sakinah bertemu dengan huruf mim maka terjadi idgham. Nah, tadi ya alif lam mim ketemu mim situ ya. Terus jika nun sakinah tersebut bertemu dengan huruf ikhfa maka digunakan dalam bentuk ikhfa. Contoh tadi yang Bu lihat ya. Ain sod. Nah, itu ada eh, diikhfakan begitu ya. Nah, ain. Nah, itu kan ada nun situ ya. Il sod tanwin. Jika pada huruf tersebut diakhiri dengan huruf qalqalah maka ada pantulan sode. Nah, gitu ya. Itu ibu-ibu ya, mad lazim harfi musaqqal sama mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, ini mah jadi mad lazim yang ada pada huruf hijaiyah ya. Kan huruf hijaiyah itu apa? Harfi itu huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada awal surat, gitu ya. Huruf-huruf muqatta'ah. Itu materi untuk mad lazim. Berarti tamat ini ya. Nah, mungkin di review sedikit-sedikit nanti ya. Baru nanti ke tahsin 4. Nanti tahsin 4 itu akan membahas tentang waqaf ibtida, ayat-ayat gharib. Ya, pernah mendengar ibu-ibu ayat-ayat gharib? Ayat-ayat yang asing, gitu ya. Tapi kalau bagi ahli Quran tidak asing lagi, gitu ya. Karena sudah familiar, gitu. Nah, selanjutnya ada setelah huruf nun huruf apa ibu-ibu?
Wau ya. Wau. Nah, wa. Ya. Huruf wau ini makharijul hurufnya ada di mana ibu-ibu? Bibir ya. Syafatain. Ya. Nah, teknisnya huruf wau itu dia mengumpulkan dua bibir ya, mengumpulkan bibir ya. Wa. Jadi dengan cara apa? Dimonyongkan terlebih dahulu ya. Dimonyongkan atau dimanyunkan boleh. Ya. Atau bahasa lain mencucuk ya. Nah, gitu. Wa. Nah, itu mencucuk ya. Bisa manyun, monyong, mencucuk ya. Wa. Nah, jadi huwallahul ladzi la, ada wa pasti dia monyong dulu. Kalau tidak monyong nanti takutnya kurang jelas huruf wau-nya gitu ya. Kesalahan huruf wau yang terjadi secara umum gitu ya di masyarakat itu ada dua. Yang pertama tidak memonyongkan mulut dengan sempurna sehingga seperti huruf W dalam bahasa Indonesia. Ya, W gitu ya. Harusnya wa u gitu ya. Terus yang kedua dibaca dengan syiddah ketika sukun gitu ya, sehingga hilang sifat lembutnya karena dia ada sifat lembutnya juga ya, atau kita kenal dengan lin, sifat lin lembut. Au, ai, au. Nah, ada huruf wawu dan huruf ya itu dia punya sifat lembut gitu ya. Contoh ya, fauzun ya, wifaqo. Nah, itu ya huruf wawu. Kita coba dilatih ya di mus. Wawi bau, bangga. Wawani wauna. Minal muni. Mawi wawani wa. Oke, sekali lagi. Wawi bau. Wawani wauna. Minal muni. Mawi wawani wa. Nah, coba bareng-bareng saya enggak ikut-ikut. 1, 2, 3. Ya. Kira-kira bisa ibu-ibu? Siapa boleh ya? Mu ya. Mu dipanjangin aja. Mu enggak mu enggak ya. Enggak. Ni ya. Karena kan dia domah ya. Kalau dia fatah mau. Nah, gitu ya. Kalau dia kasroh miu. Gitu. Karena ini mah domah jadi ya mu gitu. Ya. Iya, betul. Dipanjangkan gitu ya. Silakan satu-satu ya, 2 kali ewang dari Taita dulu, mangga. Ya. Sekali lagi.
Sip. Lanjut, Ibu Lia, mana Bu? Sekali lagi. Lanjut, Ibu Diana, enggak? Mawi. Sekali lagi Bu. Ya meninggal liatnya. Lihat ribet. Kalian terbiasa hafal ya. Kasih dua ya. Gitu ya. Nah ini huruf waw ya. Jadi sekali lagi makharijul hurufnya ada di bibir ya, syafatain ya, syafatun. Nah, dengan mengumpulkan bibirnya ya, atau memonyongkan ya, atau mencucu boleh ya, manyun juga boleh ya. Jadi harus manyun supaya sempurna gitu ya. Dan juga dia bersifat lembut ya, au, iu, u. Nah, gitu ya. Au, iu, au, iu, i. Dia keluar udah nggak? Au, enggak ya, tertahan tuh. Tawasud ya mah. Terus dia bersifatnya berarti kalau tidak keluar udara itu apa? Jahar ya. Kan hamas keluar udara. Nah, lawannya jahar. Wa ya, au. Nah, enggak keluar. Tertahan. Udaranya gitu. Suaranya juga dia tawasud ya. Itu ibu-ibu ada yang mau dipertanyakan? Tidak kerasa ya, sebentar lagi bulan Ramadan. Berarti 33 hari lagi kalau saya. Nggak kerasa ya. Mudah-mudahan kita bisa maksimal nih nanti bulan Ramadan tilawahnya ya. Al-Qur'annya, puasanya maksimal. Tapi ada ibu-ibu mah tidak akan 30 hari. Pasti ada tamunya. Nah, dimaksimalkan saja ya. Cukup ibu-ibu? Oke, kalau cukup kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Kesalahan murni kesalahan pribadi. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.